Ini Yuyamto. Tahun 2012, hakim jujur Petir Yuyamto ini dibuang ke tempat kuntilanak di luar Jawa gitu. Banyak hakim-hakim yang jujur waktu itu. Sekarang kalau jujur hilang. Kalau akhirnya ada situasi itu ya, Prof? Situasi itu. Maksudnya gimana tuh, Prof? Ketika mafia hukumnya itu sampai menguasai suatu sistem, akhirnya bahkan menjadi jujur aja itu berbahaya. Menjadi jujur, menjadi terbuang. Saya kasih contoh Yuyamto ya. Tahu Yuyamto? Ini nih, yang ditangkap nih. Kan biasa jubir juga kalau wawancara sama rekan media kan. Yuyamto ini dulu yang pada tahun 2011 itu datang ke Komisi Yudisial. Mau apa? Dia katakan, Pak, kami akan memutus mata rantai kolusi di pengadilan. Ini harus diakhiri, pengadilan harus bersih. Gitu. Dibinalah ini oleh KY, terus usaha usul-usulnya untuk kenaikan gaji digarap oleh Mahkamah Agung dan KY, dan Yuyamto ini dimarahi karena dia usul naik gaji, kan dimarahi oleh pimpinan Mahkamah Agung. Malu-maluin kamu minta gaji naik. Dia bilang, saya ingin memperbaiki pengadilan dan saya tidak ingin mati kelaparan kan gitu. Pokoknya cukup aja lah gaji naikkan dikit. Ini Yuyamto. Tahun 2012, hakim jujur Petir Yuyamto ini dibuang ke tempat kuntilanak di luar Jawa gitu. Datang dia ke KY, jadi ke rumah Pak Parman teman saya, ngadu, Pak, mau berbuat baik kok susah, saya dibuang ke sana sekarang. Nah tiba-tiba dia masuk ke Jakarta lagi, ketangkap. Ya itu cukup menggambarkan ya akhirnya. Apa gambarannya itu? Yang masuk ke Jakarta itu kira-kira adalah hakim yang mau bermain dengan golongan. Kalau enggak dibuang. Artinya sebelum mutasi itu pun barangkali udah ada komunikasi soal siapa yang mau ditaruh di Jakarta, lu bisa main nggak nih? Oleh sebab itu dulu ada peninggalan bagus dari Pak Yusril ketika jadi Menkumham. Dulu pengadilan tuh masih di bawah Menteri Hukum dan HAM, belum ada penyatuan. Waktu Pak Yusril jadi Menkumdang namanya, waktu Menteri Hukum dan Perundang-undangan ya. Sudah terjadi, ada Undang-Undang Nomor 35 yang menyatakan hakim di bawah satu atap. Tapi kan pemindahannya berproses kan, pelan-pelan. Nah, Pak Yusril masih ada di situ. Nah, dia mengucok hakim itu. Hakim-hakim yang bagus dimasukkan ke Jakarta semua. Yang bagus tuh dari daerah Kucing Beranak itu diambil, ini bagus dari Jakarta. Bagus pada waktu-waktu itu. Itu awal reformasi kan itu? Awal reformasi. Tapi kemudian korupsi merebak lagi di kira-kira pertengahan tahun 2006, 2007 dan seterusnya lah gitu. Gitu kan? Banyak banget. Coba di awal-awal reformasi mana ada kasus? Nggak ada. Dikocok oleh Pak Yusril tuh. Nah, sesudah Pak Yusril pergi, lalu kan hakim sepenuhnya pindah. Sudah selesai proses peralihan itu. Satu atap semua. Lalu semboyannya berdasar konstitusi. Hakim itu harus independen. Nggak boleh dicampuri oleh siapapun. Pemerintah kalau zaman Pak Harto intervensi kan, tapi lebih banyak ke politik. Sekarang nggak boleh pemerintah. Tahu nggak, sesudah independen, termasuk independen berpolusi. Independen ngatur perkara siapa yang menang, siapa yang salah. Bukan berdasar hukum, tapi berdasar pesanan. Saya minta maaf, jangan orang Pak Mahfud tuh ada buktinya enggak? Gampang buktinya, ini pengadilan hakim-hakim tuh. Kan karena kasus seperti itu. Kalau itu kan orang, iya itu banyak. Karena sudah lebih dari 5 kan. Kalau lebih 5 itu banyak. Dan itu sudah Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.